Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ke-15, yaitu tentang batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Di antara dalil yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan, apa yang sudah kita bawakan, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka pada peristiwa perang Uhud. Kemudian beliau pun berkata, kaifa yufrihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung karena mereka melukai nabi mereka sendiri. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai', ya Muhammad, engkau tidak memiliki campur tangan sedikit pun dalam urusan mereka. Yakni engkau tidak punya campur tangan apakah mereka mendapatkan hidayah atau mereka tetap dalam keadaan tersesat. Apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kisah ini menjelaskan tentang batilnya kesyirikan, terutama bantahan kepada mereka yang bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berdoa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita jelaskan bahwasanya Nabi sendiri tidak memiliki campur tangan tentang urusan manusia di dalam memberikan hidayah dan juga menyesatkan. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang memberikan hidayah dan juga menyesatkan hamba-Nya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita. Beliau mengalami musibah, terluka, sebagaimana halnya tatkala kita terkena musibah, maka kita pun mencari pertolongan. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh pertolongan. Makanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga yang menjelaskan batilnya perbuatan mereka, yakni beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak mengetahui perkara gaib, yang mana beliau tidak mengetahui bahwasanya beliau akan kalah pada peristiwa perang Uhud, dan beliau juga tidak tahu kalau ternyata sahabat-sahabatnya banyak yang gugur di medan Uhud. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari hadis Ibnu Umar. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga disebutkan dalam kitab sahih, ya, yaitu Sahih Muslim,
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Ibnu Umar mendengar Rasulullah berdoa, yakni berdoa yang disebut dengan doa kunut. Idza rafa ra'sahu minar ruku fi raqatil akhirah minal fajr, yaitu apabila beliau bangkit dari ruku pada rakaat yang terakhir dari salat subuh. Beliau berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan si fulan. Ba'da ma yaqul, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian, yaitu merupakan kesalahan, maka Allah pun turunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki campur tangan dalam urusan mereka. Wa fi riwayatin, dan juga dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah. Beliau mendoakan laknat, mendoakan keburukan kepada Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, wal Haris bin Hisham, fanazalat laisa laka minal amri syai'. 6. Jadi hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, masih berkenaan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini secara tegas menjelaskan tentang batilnya perbuatan syirik, tercelaknya orang-orang yang bersikap gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercelaknya orang-orang yang meminta-minta kepada beliau. Dari sisi mana jamaah sekalian? Di sini Rasulullah berdoa, Allahumma al'an, ya Allah, ya. Di mana Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti membuktikan bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau adalah manusia biasa. Bahkan bukan hanya beliau, para nabi dan rasul yang lainnya, mereka juga manusia biasa. Nanti secara khusus kita akan bahas tentang tercelaknya gulu pada 2 bab berikutnya, ya. Karena yang namanya gulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pintu terjadinya kesyirikan. Ya. 6. Jadi ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang baru saja kita baca, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, ternyata orang-orang yang didoakan oleh Nabi di sini, yakni didoakan keburukan, Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, wal Haris bin Hisham, mereka semuanya masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah, dan mereka pun istiqomah di atas Islam, bahkan mereka wafat
di atas tauhid. Berarti menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, maha penerima taubat. Sehingga dari sini kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, maha penerima taubat, bahkan dosa apa saja Allah akan ampuni jika dia bertaubat dengan taubat nasuha, termasuk syirik. Naam, Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Tetapi kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, maka di antara sifat Allah adalah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, menggunakan siyagul mubalaghah, zat yang maha pengampun betapapun dosa yang kita lakukan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah dia pernah berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Hadis yang mungkin semua kita pernah mendengarnya tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Ya. Demikian pula para sahabat yang dulunya mereka adalah orang-orang yang sangat benci kepada dakwah Islam. Kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga Allah terima taubat mereka. Yang penting mereka bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, yang terkumpul di dalamnya, yang pertama dia betul-betul ikhlas, menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, beriktikad untuk tidak kembali lagi, ya, dan meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak adami, maka dia harus meminta keikhlasan atau mengembalikan harta yang dia ambil. 6. Kemudian juga di antara faidah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Ibnu Umar mendengar Rasulullah berdoa, yaitu ketika bangkit dari ruku. Dan doa yang dibaca setelah bangkit dari ruku, yaitu ketika kita i'tidal, disebut namanya doa apa? Ya, bangkit dari ruku, i'tidal, namanya doa kunut ya. 6. Perhatikan di sini ada permasalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut ini kapan? Di sholat subuh dan di rakaat yang terakhir. Pertanyaannya, apakah hadis ini bisa kita jadikan hujah tentang disunahkannya membaca doa kunut setiap kali sholat subuh? Karena sebagian mereka yang merutinkan membaca doa kunut pada sholat subuh, mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Ya. Apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Maka kita harus pahami jamaah sekalian,
tentang doa kunut. Ya, kunut itu secara bahasa artinya khusyuk ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Adapun secara istilah dia adalah doa yang dibaca pada rakaat yang terakhir, ima sebelum ruku atau setelah ruku. Dan kunut, membaca doa kunut itu ada 3 macam. Hukum berkaitan tentang masalah membaca doa kunut itu ada 3 macam. 2 disyariatkan, 1 tidak disyariatkan. Membaca doa kunut yang disyariatkan yang pertama disebut dengan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Yaitu doa kunut yang dibaca pada setiap sholat di rakaat yang terakhir setelah ruku dalam rangka mendoakan kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Itulah kunut nazilah. Mendoakan kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Dan musibah itu cakupannya sangat luas. Musibah seperti apa yang kita disyariatkan untuk membaca doa kunut? Gempa bumi musibah bukan? Musibah. Tapi kenapa kita enggak baca doa kunut untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, jamaah sekalian? Maka ya, yang dimaksud dengan musibah di sini adalah ketika kaum muslimin mendapatkan musibah, yakni diserang oleh orang-orang kafir. Ya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi baru membaca doa kunut nazilah, mendoakan kaum muslimin ketika mereka diserang oleh orang-orang kafir. Ya, disebutkan dalam riwayat Nabi SAW melakukan kunut nazilah itu selama sebulan. Selama sebulan. Dan bukan hanya pada waktu subuh saja, tapi setiap sholat Nabi mendoakan kekalahan kepada Bani Zakwan yang telah membunuh 70 sahabat Nabi SAW, yang mereka rata-rata para penghafal Al-Quran. Makanya Nabi mendoakan agar kaum muslimin diberikan kesabaran, dimenangkan, ya. Dan inilah pendapat yang kuat ya mas kalian, bahwasanya kunut nazilah itu dibaca ketika kita mendengar kabar bahwasanya kaum muslimin ada yang ditindas oleh orang-orang kafir. Ya, ini disyariatkan. Namun juga yang perlu digarisbawahi, kunut nazilah ini baru kita baca jika ada instruksi dari pemerintah. Misalnya dari Kementerian Agama, ya, meminta kepada masyarakat untuk membaca doa kunut nazilah, maka baru kita membacanya. Sebagaimana kita tahu, ya, di zaman Nabi SAW tentunya para sahabat banyak, mereka tidak membaca kunut nazilah sendiri-sendiri, tapi atas perintah dari Nabi SAW. Jadi enggak cukup hanya instruksi dari RT RW atau DKM masjid meminta imam untuk membaca kunut nazilah setiap hari. Ya. Makanya juga seperti terjadi wabah misalnya yang menimpa sebagian kaum muslimin, maka juga tidak disyariatkan untuk membaca kunut nazilah. Jadi sekali lagi, membaca kunut nazilah itu hanya pada musibah yang menimpa kaum muslimin karena tertindas oleh orang-orang kafir. Bisa dipahami jamaah? Nah, kemudian yang kedua, kunut witir.
Ya, kunut witir, yaitu doa kunut yang dibaca pada sholat witir. Dan doanya ini masyhur, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Itu adalah doa kunut. Nah, doa kunut ini kita baca pada sholat witir. Ya, sholat witir apakah khusus di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya? Maka yang benar kunut witir itu bisa dibaca kapan saja. Setiap kali kita sholat witir boleh kita membaca kunut. Dan di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan dibacanya itu sebelum ruku, ya. Jadi sebelum kita ruku baca doa kunut. Dan pendapat yang kedua dibaca setelah ruku. Nah, yaitu ketika dia i'tidal. Baik. Nah, yang ketiga inilah yang diperselisihkan oleh para ulama, yakni kunut subuh yang dirutinkan. Ya. Sebagian ulama-ulama mazhab itu mereka mengatakan bahwasanya kunut subuh itu disyariatkan setiap mengerjakan sholat subuh setiap hari. Namun pendapat yang kuat berdasarkan pendapatnya ashabul hadis, bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan di mana Nabi SAW merutinkan membaca doa kunut subuh adalah hadis yang lemah. Walaupun hadisnya itu ada beberapa sumber, tetapi tidak sampai mencapai derajat sahih. Ya, hadisnya itu lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga Imam Ahmad, Abu Zur'ah Ar-Razi, ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi yang mana dia dilemahkan oleh para ulama. Sehingga ya pendapat yang benar, ya kunut subuh dirutinkan ya setiap hari, maka itu termasuk perkara bid'ah dalam agama. Namun tentunya jamaah sekalian, ya perbedaan masalah ini adalah perbedaan ijtihadiyah, perbedaan furu'iyah yang sudah terjadi sejak lama sehingga kita hendaknya berlapang dada. Perbedaan masalah kunut subuh ini tidak seperti perbedaan masalah perkara akidah, ya, antara tawasul yang dikatakan syirik, ada yang mengatakan disyariatkan, ya berbeda. Kalau masalah kunut subuh adalah masalah ijtihadiyah, furu'iyah, sehingga kita tidak boleh saling menjatuhkan. Baik. Kemudian faedah lain yang bisa kita petik dari hadis ini, di mana Nabi SAW melaknat. Nah, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Baik. Apakah doa yang dibaca oleh Nabi SAW di sini menjelaskan tentang bolehnya kita melaknat? Ya, maka perlu kita jabarkan tentang masalah hukum melaknat. Laknat maknanya adalah at-tardu anir rahmah. Ya, jadi dia meminta agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia berarti dia meminta kepada Allah agar orang tersebut tidak diberkahi, tidak diberikan kebahagiaan. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Itulah ketika seorang melaknat orang lain. Dan makna yang kedua, laknat bermakna mencela. Jadi setiap celaan itu adalah laknat.
Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Bukan termasuk seorang mukmin yang berkata kotor, yang suka mencela. Nah di sini ya, ini maksud dengan laknat adalah mendoakan laknat. Mendoakan orang lain agar dijauhkan dari rahmat. Ada dua hukum jamaah sekalian. Yang pertama, jika itu diungkapkan secara umum. Ya, jika itu diungkapkan secara umum, maka hal ini diperbolehkan. Jadi kita tidak menyebut orangnya, tidak menyebut per individu, tapi kita menyebut sifat atau perbuatannya. Dan itu biasa disampaikan oleh Nabi SAW. Seperti dalam hadis-hadisnya, la'anallahu akila riba, semoga Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat, Allah melaknat orang-orang yang mentato dan meminta untuk ditato. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan meminta untuk disambung rambutnya. Ya, la'anallahu an-namisat wal mutanamisat, Allah melaknat orang yang mencukur alis dan meminta untuk dicukur alisnya. Jadi banyak laknat-laknatnya itu sifatnya secara umum, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Dan setiap perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya menunjukkan itu adalah dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, di antara ya, tanda dosa besar yaitu setiap dosa yang dibarengi dengan apa? Laknat. Nah, adapun yang kedua yaitu la'nul muayyan. Ya, laknat yang ditujukan kepada perorangan. Laknat yang ditujukan kepada perorangan, maka pendapat yang benar itu tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tentang melaknat ya orang lain secara individu, ya itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang telah datang dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menyebutkan laknat kepada perorangan. Dan juga alasan yang kedua kenapa tidak boleh, karena kita nggak tahu nasib dari kesudahannya. Bisa jadi orang yang kita laknat ternyata dia bertaubat, mendapatkan hidayah. Ya makanya Nabi SAW ditegur, laisa laka minal amri syai', engkau tidak memiliki campur tangan sama sekali dengan urusan mereka. Ya, ternyata tiga orang ini semuanya mendapatkan hidayah dan istiqomah di atas hidayah. Juga sebaliknya jamaah sekalian, kita tidak boleh memvonis orang itu sebagai ahlu surga, ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membalikan hatinya, akhirnya dia pun mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian juga hadis ini memberikan faedah tentang masalah fikih, yaitu siapakah yang membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini zikir yang kita baca yaitu ketika berpindah dari ruku ke i'tidal. Dia berbeda sendiri. Kalau gerakan-gerakan yang lain kita pindah ke ruku, pindah ke sujud dengan membaca apa? Takbir, Allahu Akbar.
Dan zikir-zikir yang kita baca setiap kali pindah ke rukun berikutnya disebut namanya takbir apa? Takbir intiqal. Ya, takbir intiqal. Adapun takbir yang dibaca di awal salat namanya takbiratul ihram. Kenapa perlu kita bedakan? Karena beda hukum antara takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Takbiratul ihram adalah rukun, sehingga orang yang salat langsung berdiri, langsung baca Al-Fatihah tidak takbir, maka salatnya tidak sah dan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya, dan rukunnya adalah ucapan takbirnya, Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunnah. Nah, takbir intiqal termasuk juga ucapan Sami Allahu liman hamidah. Ini hukumnya wajib. Jadi bukan rukun. Ya, ini pendapat yang kuat ya, hukumnya adalah wajib. Artinya, apa bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun itu jika ditinggalkan tidak sengaja, kemudian dia ingat, maka tidak cukup untuk diganti dengan sujud sahwi. Tapi dia harus mengulang rukun yang tertinggal. Jadi pahami? Misalnya dia lupa membaca Al-Fatihah pada rokat pertama, baru ingat di rokat yang kedua, maka rokat yang kedua itu dianggap gugur. Artinya dia tetap dianggap rokat yang pertama. Dan dia ganti dengan sujud sahwi juga. Adapun wajibatus sholah, yaitu takbir intiqal, kemudian juga tasyahud awal, maka ya jika itu ditinggalkan tidak sengaja, maka tidak perlu diulang, tapi cukup ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Seperti misalnya orang yang tasyahud awal tertinggal, ya dia sudah bangkit ke rakaat yang ketiga, maka lanjutkan tidak mengapa. Jadi enggak perlu duduk lagi. Bahkan kalau kita mendapati imam, dia lupa bangkit ke rakaat yang ketiga, lupa tasyahud awal, maka kita yang di belakang sebagai makmum ikutin saja. Jangan baca subhanallah terus-terusan. Bahkan ada yang mengingatkan, Pak Imam, tasyahud awal, ya, maka bisa batal sholatnya. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama, ketika dia sudah berdiri tegak, kemudian duduk lagi, ini bisa membatalkan sholatnya. Nah, termasuk juga ucapan Sami Allah liman hamidah. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, siapa yang membaca Sami Allah liman hamidah? Imam, yakni Rasulullah SAW. Sehingga yang benar, bacaan Sami Allah liman hamidah ini dibaca oleh imam dan juga oleh orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, maka dia cukup membaca apa? Rabbana walakal ham. Rabbana walakal ham. Ya. Dan juga berdasarkan hadis yang sahih, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal ham. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal ham. Atau Allahumma Rabbana walakal ham. Atau Rabbana walakal ham. Nah, ya jadi makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW membaca Allahumma al'an Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Nabi menyebutkan nama-nama ini ketika Nabi berdoa di luar sholat atau di dalam sholat. Di dalam sholat menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh menyebut nama di dalam sholat. Boleh menyebut nama di dalam sholat bertujuan untuk mendoakan. Ya, misalnya kita mendengar kabar ada teman kita yang sakit itu ya, atau ada yang meninggal, maka boleh kita dengan menyebut namanya. Misalnya Allahumma rfa' darajatahu, Allahumma rfa' darajat fulan bin fulan, disebutkan namanya boleh. Ya. Karena
yang dilarang di dalam sholat, yaitu menyebut nama jika bertujuan untuk mengajak berbicara. Ya, untuk mengajak berbicara. Tapi kalau menyebutkan dalam rangka berdoa, maka itu diperbolehkan. Maka dari sini juga para ulama menjelaskan bolehnya berdoa ketika sujud dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, bolehnya kita berdoa ketika sujud dengan bahasa selain bahasa Arab. Karena inti dari doa adalah kita meminta apa yang kita inginkan. Kalau antum misalnya punya hajat, pengen punya mobil, bingung bahasa Arabnya mobil apa gitu kan. Ya, maka boleh dia menyebutnya di dalam salat, yakni ketika sujud. Ya, karena Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih fi sujud fa aksiru du'a fih. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Baik ya Mas sekalian, kita lanjutkan hadis berikutnya. Masih menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Wa fihi, dan juga di dalam as-sahih, bisa sahih Bukhari dan juga bisa sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berkhutbah menyampaikan kepada umatnya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi ya ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an itu terkadang tidak satu surat. Ya. Tetapi terkadang satu ayat. Karena ada suatu peristiwa. Nah, jadi Allah turunkan ayat, kadang hanya satu ayat, kadang sekaligus satu surat. Seperti surat-surat yang ada dalam juz 30, ya, itu Allah turunkan satu surat. Nah, ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW berseru, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Di sini Abu Hurairah ragu. Apa kalimat yang Rasulullah gunakan untuk memanggil orang-orang Quraisy? 6. Ishtaru anfusakum. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ai ankizuha. Li'annal mushtari nafsahu ka'annahu anqadhaha min halak wal mushtari raghibun. Ya, kalau secara letelek artinya yaitu belilah diri kalian. Tapi maknanya adalah ankizuha, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kenapa? La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu menyelamatkan diri kalian sedikit pun dari api neraka. Ya, aku tidak menyelamatkan, yakni tidak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Kemudian setelah beliau menyampaikan secara umum, beliau menyebut nama satu-satu. Ya Abbas,
bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Siapanya Nabi ini dia? Naam, pamannya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Abbas bin Abdul Muttalib. Kalimat Abdul Muttalib ini kalimat yang boleh diungkapkan atau tidak jamaah sekalian? Tidak boleh. Ya, karena kalimat abdun artinya hamba, berarti hamba Muttalib. Ya, makanya dalam memberikan nama hati-hati. Kalimat abdun itu hanya boleh disandarkan kepada nama-nama Allah saja. Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Seperti misalnya, siapa namamu? Abdu Hussein. Ya, syirik jamaah sekalian. Nah, Nabi di sini seakan-akan menetapkan nama yang diperbolehkan adalah Abdul Muttalib. Artinya kenapa Nabi tidak mengatakan ya Abbas, tetapi disebutkan juga Abdul Muttalib. Ya, maka al-jawab inna hadza laisa insya'an bal huwa khabarun fasmuhu Abdul Muttalib. Apa yang beliau panggil ya Abbas bin Abdul Muttalib ini bukanlah pembenaran, yakni bukan berarti Nabi membenarkan nama tersebut. Tetap nama itu tidak diperbolehkan. Nabi memanggil dengan kalimat seperti ini adalah sebagai berita. Bal huwa khabarun. Sebagai berita bahwasanya namanya adalah Abdul Muttalib. Jadi Nabi tidak memberikan nama Abdul Muttalib. Baik. La ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Safiyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Safiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Mintalah kepadaku dari hartaku apa saja yang kau kehendaki. Ya. Artinya kalau engkau ingin minta harta, aku mampu untuk memberikannya. La ugni anki minallahi syai'a. Tapi aku tidak mampu untuk menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, ketika beliau membawakan tafsir wa anzir ashiratakal aqrabin. 6. Baik, hadis ini tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran penting. Ya, yang pertama sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, menunjukkan tentang batilnya kesyirikan. Nanti kita lanjutkan ba'da azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah.
Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis pertanyaannya. Jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang batilnya kesyirikan, terkhusus kepada orang-orang yang meminta berlindung kepada Nabi SAW, di mana beliau sendiri menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki hak-hak rububiyah dan juga hak-hak uluhiyah. Buktinya, beliau sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan orang-orang yang terdekat darinya. Beliau sendiri mengatakan tidak mampu untuk menolong putrinya sendiri, yaitu Fatimah. Jangankan dari azab Allah, dari hukum Allah saja di dunia, Nabi tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kalimat yang masyhur ketika ada wanita Mahzumi mencuri, maka mereka pun meminta kepada seseorang, yaitu Usama, untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar menggagalkan hukuman tersebut. Nabi marah dan Nabi berkhutbah. Beliau mengatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ya.
Jadi dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi tidak mampu untuk menyelamatkan baik dari hukum dunia maupun hukum akhirat. Lalu bagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau mampu untuk memberikan syafaat, menjadi wasilah untuk menyelamatkan orang lain? Nanti pada bab syafaat kita akan jelaskan. Nabi mampu memberikan syafaat orang yang sudah berada di neraka, dengan syafaat beliau akhirnya dikeluarkan. Ya, maka tentunya syafaat dari Nabi SAW itu tidak terjadi dengan sendirinya. Namun ada keridhaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada faedah yang sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fahadha kalamun nabi li aqaribihil aqrabin. Ketika beliau mengatakan, ya Sofiyah, ya Abbas, ini adalah perkataan Nabi kepada kerabat dekat yang paling dekat, pamannya, bibinya dan putrinya. Fama baluka biman hum ab'ad. Lalu ya, kalau memang kepada mereka saja tidak bermanfaat, apalagi kepada mereka yang jauh keturunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adamu igna'ihi anhum syai'an min babil aula. Ketidakmampuan Nabi menyelamatkan keluarganya, maka kepada orang-orang yang lebih jauh dari Nabi, tentu ini lebih tidak mungkin lagi. Fahaula'il ladzina yata'allaquna bir-rasul. Mereka yang bergantung kepada Rasul, wa yaluzuna bihi, dan yang berlindung kepada Rasul, wa yastajiruna bihi al-mawjuduna fi hadzal zaman, dan mereka yang meminta keselamatan kepada Nabi SAW yang ada di zaman sekarang ini dan yang ada di zaman sebelumnya. Qad gharrahumus syaitan wahtalahum an tariqil haq. Mereka itu adalah orang-orang yang ditipu oleh syaitan dan dipalingkan oleh syaitan dari jalan yang benar. Kenapa? Li'annahum ta'allaqu bima laysa bimuta'allaq. Karena mereka telah bergantung kepada seseorang yang tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat untuk bergantung. Nabi SAW tidak layak untuk dijadikan tempat bergantung. Karena Nabi sendiri tidak mampu. Ya, sering kali saya sampaikan, seperti orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang tenggelam, yang sama-sama butuh, minjem duit sama orang yang banyak hutang. Mungkin gak jamaah sekalian? Tidak mungkin. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini, id alladzi yanfa'u binisbati lirrasul sallallahu alaihi wasallam huwal imanu bihi wattiba'uhu. Maka yang bermanfaat ya bagi Rasul yakni dengan al-iman wal ittiba, artinya kedekatan kekeluargaan dengan Nabi itu tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yang memiliki pengaruh kita akan selamat dari azab Allah yaitu iman dan ittiba. Orang yang paling dekat nasabnya, orang yang selalu bertemu dengan Nabi setiap hari, bahkan rumahnya nempel, semua itu tidak bermanfaat kalau mereka tidak beriman dan tidak ittiba. Ya. Adapun berdoa kepadanya, wa ta'alluqu bihi wa raja'uhu fi ma yu'mal, ya, mereka menggantungkan kepada Nabi, berharap kepada Nabi, maka ya ini sesuatu yang tidak harus untuk diharapkan. Fahada syirkun billah. Ini semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Nabi SAW juga
yang menyuruh untuk menjauhinya. Baik, jadi itu sisi pendalilan tentang batilnya kesyirikan. Di antara faedah lain yang bisa kita petik dari hadis ini juga, tidak boleh kita meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mereka tidak mampu untuk memenuhinya. Ya, tidak boleh kita meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mereka tidak mampu untuk memenuhinya. Kemudian juga ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, menunjukkan kepada kita bahwasanya asal perintah itu harus dikerjakan dengan segera. Al aslu fil amri al faur, asal perintah harus dikerjakan dengan segera. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan perintah untuk berdakwah, beliau tidak tunda-tunda, tapi beliau langsung berdiri menyampaikan kepada keluarganya. Baik, nanti kita lanjutkan ba'da salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu mustaqim wa'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan dan kita selesaikan pembahasan bab yang ke-15 ini, karena bab berikutnya itu tentang masih menjelaskan batilnya kesyirikan. Kalau bab yang ke-15 ini berbicara menjelaskan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun bab yang ke-16 menjelaskan tentang kedudukan para malaikat. Iya, berhubung mungkin 2 pertemuan yang akan datang kita libur, ya, Senin tanggal 19 dan juga pekan berikutnya. Kita lanjutkan tahun depan, 2023. Iya, di antara faedah dari hadis yang tadi kita sampaikan, bahwa asal perintah itu disegerakan. Al-aslu fil amri al-faur. Jadi asal perintah itu disegerakan. Lihatlah di sini Rasulullah SAW ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau bangkit dan langsung menyampaikan kepada keluarganya. Demikian pula perintah-perintah dalam agama. Perintah mendirikan salat, perintah menunaikan zakat, perintah menolong orang lain, maka itu juga harus disegerakan. Tidak boleh kita menunda-nunda. Makanya salah satu tipuan syaitan agar kita mengakhirkan ibadah, disebut dengan at-taswif, mengakhirkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah diakhirkan, maka yang ada kita tidak melaksanakannya. At-ta'khir lahu afat. Mengakhirkan bisa jadi tidak melakukannya. Nanti aja sedekahnya kalau sudah gajian. Pas gajian kepake buat bayar hutang. Nanti aja semangat ibadahnya kalau sudah pensiun. Pas sudah pensiun kena stroke. Demikianlah jamaah sekalian, mengakhirkan memiliki dampak buruk yang kita tidak inginkan. Makanya prinsip kita dalam melaksanakan perintah Allah adalah kapanpun dan dimanapun, jika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Walaupun itu kebaikan yang nilainya kecil. Nabi mengatakan, la tahkiranna bima'rufin, janganlah engkau meremehkan kebaikan. Kenapa? Karena setiap kebaikan walaupun itu kecil akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah kecuali iman dan amal seseorang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah kecuali iman dan amal seseorang. Hanya sekedar kekerabatan dengan Rasulullah SAW, dekat dari sisi nasab, dekat dari sisi rumah dan yang lainnya, maka itu tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan iman dan amal soleh serta akidah yang benar. Apa yang beliau sampaikan ini sangat jelas jamaah sekalian. Hatta Fatimah yang menjadi putrinya, beliau tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah al-iman wal ittiba. Iman dan ittiba kepada beliau. Apa yang beliau sampaikan kita kerjakan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh
wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Demikian pula hanya sekedar pengakuan cinta kepada Nabi tanpa ittiba, maka itu adalah pengakuan cinta yang palsu. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Nabi SAW, karena mereka beriman dan ittiba, maka mereka termasuk orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapa di antaranya? Salman Al-Farisi. Sehingga disebutkan, la umruka mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasabi. Laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a asyirku as-saibi. Naam, Aba Lahabin. Sesungguhnya bahwasanya manusia itu tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya kecuali dengan agamanya. Maka janganlah tinggalkan ketakwaan hanya bersandar kepada nasab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Islamnya Salman Al-Farisi dan merendahkan juga menghinakan siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab orang yang dekat dengan Nabi. Sering bertemu, bahkan pamannya Nabi. Tapi dia masuk neraka karena tidak beriman. Makanya Nabi juga mengatakan, wa man batta'a amaluh lam yusri' nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasab itu tidak bisa mendahuluinya. Artinya nasab itu tidak memberikan pengaruh, walaupun orang tersebut dikatakan sebagai habib, keturunan Nabi. Kalau tidak ittiba, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Baik, itu mungkin faedah-faedah penting yang bisa kita sampaikan dari hadis Abu Hurairah. Selesai pembahasan bab yang ke-15. Ada pertanyaan di luar tema. Anak-anak santri Pak Ustadz di Ponpes selalu zikir tarekat-tarekat tertentu di waktu tertentu, ya. Yang ingin Anda tanyakan, apakah boleh hukumnya dibaca bareng dengan bersuara, tetapi tanpa alat pengeras, agar anak santri terbiasa untuk bisa hafal dengan sementara dengan zikir bersama bersuara di luar zikir fardu. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya membaca Al-Qur'an atau membaca zikir yang sunnah adalah sendiri-sendiri dan tidak dikeraskan dan tidak dibaca secara berjamaah. Beda antara membaca Al-Quran berjamaah dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Kalau kita semuanya serentak di sini, misalnya sebelum khatib datang, kita semua baca surat Al-Kahfi masing-masing. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu bareng-bareng dengan satu suara atau satu komando. Ya, itu termasuk perkara bid'ah. Namun, jika ada tujuan tertentu, tujuan untuk mendidik, mengajarkan, agar anak tersebut hafal dan terbiasa, maka ini diperbolehkan. Tidak mengapa jamaah sekalian. Ya, karena salah satu metode menghafal yang paling bagus adalah terus diulang dan diulang. Seperti di tempat kami, di sekolah, ya Sekolah Aliyah Islamic School, itu setiap pagi itu ada pembinaan. Mereka masuk semua anak-anak jam 7, ya setengah jam pembinaan guru, di antaranya rutin setiap hari mereka disuruh untuk membaca ayat-ayat pendek bareng-bareng.
Kemudian juga zikir-zikir yang sering dibaca bareng-bareng. Itu boleh. Tujuannya adalah untuk apa? Mengajarkan. Ya, tapi kalau bertujuan untuk zikir bersama, ya, padahal dia sudah pada hafal, ini yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk perkara bid'ah dalam agama. Bolehkah berdoa setelah bacaan ruku pada saat ruku? Seperti halnya berdoa pada saat sujud. Dan bolehkah berdoa selain dengan bahasa Arab ketika selesai tasyahud akhir sebelum salam? Baik jamaah sekalian, pada saat ruku tidak ada sunnahnya untuk berdoa. Yang kita dianjurkan untuk berdoa adalah di dua tempat. Yang pertama adalah ketika sujud, dan yang kedua sebelum salam. Iya. Ketika sujud, berdasarkan hadis tadi, keadaan seorang hamba dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Dan tidak harus di sujud yang terakhir, tapi sujud pada rakaat mana saja. Dengan catatan, ya, jangan sampai dia berdoa tapi ketinggalan imam. Ya, membaca Al-Fatihah saja, kita baru sampai ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku, maka hendaknya kita segera ruku. Ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia menyempurnakan membaca Al-Fatihah, kemudian imam sudah bangkit dari ruku, maka dia tertinggal rakaat. Karena orang itu dikatakan mendapatkan rakaat, yakni ketika dia mendapatkan ruku bersama imam. Nah, jadi ketika ruku tidak ada sunahnya untuk berdoa. Ya, berdoa itu adalah ketika sujud. Pertanyaan kedua adalah, bolehkah dengan bahasa selain bahasa Arab ketika tasyahud akhir? Wallahu a'lam, tentang berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Sunda misalnya, ya, maka hanya boleh ketika sujud saja. Ketika sujud. Dan disuarakan enggak apa-apa. Adapun membaca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, itu yang sunnah adalah membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena kalau di dalam sujud itu Nabi tidak menjelaskan. Hanya mengatakan perbanyaklah doa. Tetapi kalau pada tasyahud akhir, naam, Nabi suruh untuk memperbanyak doa, tapi lafaz-lafaznya itu sudah diajarkan. Seperti kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya ila akhirih. Kemudian Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus ada lagi itu doa-doa yang lainnya. Ya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sehingga ya, kalau dia ingin berdoa dengan bahasa Indonesia, yaitu di ketika sujud. Dan hanya ini saja. Adapun pada gerakan-gerakan yang lain itu tidak diperbolehkan. Kalau ada yang mengatakan, loh bukankah enggak boleh adanya kalam manusia di dalam sholat? Ya, itu kalau bersifat khitab. Bersifat khitab itu adalah ajakan berbicara. Ada orang yang nanya, mana kunci? Noh, di laci. Nah, itu baru yang enggak boleh. Ya. Kalau dia misalnya berdoa, ya Allah, temukan kunci saya yang hilang. Boleh atau tidak? Boleh. Bedanya apa ya mas sekalian? Karena sama-sama nyebut kunci yang hilang begitu kan. Ya, kalau yang tadi itu mengajak berbicara. Makanya orang salam kita nggak boleh jawab. Kalau ada orang yang bersin, kita tidak boleh mengatakan apa? Ya rahamukallah. Tapi kalau baca alhamdulillah boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah al-khitab, yaitu mengajak bicara. Kalau berisyarat boleh. Ya, orang nanya misalnya suaminya pulang kerja, mana kunci? Tanpa berbicara. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW ya membukakan pintu untuk Aisyah ketika sholat. Jelas ya, Mak?
Ya, ini semua dibahas dalam materi fikih ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jadi insya Allah 2 pertemuan yang akan datang, kajian kitab Tauhid kita liburkan, tapi insya Allah mungkin ada kajian yang lain. Ya, tetap hadiri agar kita bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.